Happy Sunday. Wah, gak kerasa nih Kak Elsa, kita udah ada di bulan terakhir di tahun ini. Yes, bener banget. Kita sekarang sudah memasuki bulan Desember. Dan bulan ini kita juga akan sama-sama merayakan Hari Natal. Adik-adik pasti penuh dengan sukacita dong. Bener banget Kak Elsa. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama baca ayat hafalan minggu lalu yuk, yang diambil dari Roma 12 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Amin. Nah, yang udah bersuka cita dan siap untuk muji Tuhan, kita sama-sama berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀。Shabbat Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Shabbat Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Puji Tuhan, adik-adik pasti sudah penuh dengan sukacita. Dan sekarang kita sama-sama siapkan hati kita buat masuk ke dalam firman Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa sama-sama berkumpul di sini buat mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap rindu kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga setiap kami Tuhan. Beri kami hati dan telinga yang mau dengar-dengaran sehingga kami bisa melakukannya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, selamat hari Minggu, jumpa lagi bersama dengan Kak Yulia. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Oke, terima kasih. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Cerita ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalian mau tahu, adik-adik? Ada seorang bapak mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Pada suatu hari, anak yang bungsu itu meminta harta kepada bapaknya. Ayo, Papa, berikan harta kekayaannya, apa yang menjadi bagianku, apa yang menjadi hakku. Apakah bapaknya memberi atau tidak ya? Pasti bapaknya memberikan haknya, harta kepada anaknya. Nah, pada suatu hari, beberapa hari kemudian, anaknya mulai menjual semua apa yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian dia pergi ke suatu negeri yang sangat jauh sekali. Dia mulai berjalan. Dia pergi ke suatu negeri. Nah, di situ dia mulai berfoya-foya. Dia mulai menghabiskan uangnya bersama dengan teman-temannya. Pada suatu hari di negeri itu terjadi kelaparan. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Uangnya sudah habis. Teman-temannya udah menjauh dari dia karena uangnya sudah habis. Kemudian dia mulai mencari pekerjaan. Nah, adik-adik, dia dapat pekerjaan, tapi sebagai penjaga apa? Penjaga babi di ladang. Nah, kira-kira si bungsu ini lapar enggak ya? Loh, lapar. Karena dia enggak punya uang lagi untuk bisa membeli makanan. Kemudian dia lapar, perutnya, aduh perutku lapar, aku pingin makan makanan itu. Tapi babinya sudah habisin makanan itu, aku enggak dapat lagi makanan. Kemudian tiba-tiba dia teringat, dia sadar. Ternyata dia mulai berpikir, wah, di rumah bapakku itu banyak makanan. Aku harus bangkit, aku harus pulang ke rumah bapakku. Nah, akhirnya dia ngambil keputusan, dia pulang ke rumah bapaknya. Lah, waktu dia mulai berjalan, loh, papanya udah lihat, dia berjalan, pulang ke rumah bapaknya. Papanya udah mulai lihat dari jauh. Loh, itu kayaknya anakku ya, itu kayaknya anakku. Lah, apa yang terjadi? Apakah bapaknya tidak mengampuni kesalahannya? Iya, bapaknya itu tetap sayang kepada anaknya. Dia mulai melihat anaknya, dia mulai berlari, dia peluk anaknya. Aduh, anakku, aku sayang sama kamu. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan sama bapaknya? Apakah bapaknya usir dia, kamu tidak boleh di sini lagi? Tidak, bapaknya tetap sayang kepada si bungsu. Dia bilang sama pegawainya, tolong sediakan jubah yang bagus, juga memberikan cincin sepatu yang terbaik buat anakku. Anakku sudah pulang. Loh, papanya sangat bersuka cita. Papanya itu sangat senang sekali karena anaknya yang bungsu itu sudah pulang lagi kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik itu tidak pernah minta
harta yang banyak kepada papa sama mama, seperti yang dilakukan sama si bungsu. Tapi kadang kita itu selalu buat kesalahan, kita selalu buat dosa sama papa mama. Contohnya apa ya? Contohnya tidak taat sama papa sama mama, apalagi suka melawan papa sama mama. Itu adalah dosa. Nah, adik-adik, dari cerita ini juga kita belajar bahwa Tuhan itu juga pingin dekat sama kita. Kak, bagaimana ya cara kita dekat sama Tuhan? Cara dekat sama Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, dan tidak lupa juga kita harus apa? Membaca firman Tuhan. Nah, oke. Tuhan itu selalu sayang kepada kita semua. Jadi apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kita. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Pertama apa? Tidak boleh apa? Melawan papa sama mama. Harus taat sama papa sama mama. Yang kedua, kita harus apa? Tuhan pingin supaya kita dekat sama Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Oke, hari ini Kak Yulia juga punya ayat hafalan. Terdapat dalam Injil Yohanes 16 ayat 27a. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Ulangi lagi ya ayat hafalannya. Yohanes 16 ayat 27a. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Oke. Nah, semuanya biarlah cerita firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua ya, memberkati adik-adik semua menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan semakin dekat sama Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua kami, juga kepada Tuhan, dan kami juga mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak mampu melakukan semuanya, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu menolong kami untuk bisa melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye Rehoboth Kids, jumpa lagi di minggu yang akan datang ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.